Haleluya. Haleluya. Belum semua. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya bisa ada di tempat ini, itu semua kan anugerah kebaikan Tuhan. Memang tadi saya memang pantang tuh gas. Saya pikir saya mau terlambat. Oh, ternyata saya lebih dulu dari Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur saudara. Ya, tadi pagi saya melayani di GPD Sosianim Kerendang. Dan puji Tuhan, saya pikir ibadah jam 10. Ternyata jam 9. Haleluya. Kita bersyukur. Sungguh luar biasa. Tahun ini tahun yang berbeda bagi saya, saudara. Kenapa? Biasanya naik pesawat. Memang saya kerinduan untuk 1 tahun sekali saya mengunjungi saudara saya yang masih Bani Kedar, yang masih minal aidin wal faidin. Ya, saya sudah WA tadi sama saudara-saudara saya. Sebentar saya akan ketemu dengan mereka. Dan saya juga akan mengabarkan Injil keselamatan bagi mereka. Amin, saudara. Sebab keselamatan itu bukan hanya milik orang Kristen. Tapi orang harus mengabarkan Injil Tuhan. Amin. Jangan hanya kita diselamatkan. Tapi kita ingat saudara-saudara kita juga butuh keselamatan itu. Itulah kerinduan saya. Meskipun harus berkorban segalanya. Dan ini yang paling luar biasa dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Saya naik motor dari Manado sampai ke Jakarta. Haleluya. Banyak orang bilang nekat. Haleluya. Tapi saat ini saya masih dalam keadaan sehat, kuat. Anugerah Tuhan. 2000 km dari Jakarta ke Palu. Dari Palu naik kapal feri Surabaya ke Jakarta. Dan puji Tuhan, saya bisa melewati setiap daerah. Dan Tuhan pesankan bahwa bukan hanya kamu berjalan, tetapi berdoa untuk setiap perbatasan kabupaten dan provinsi. Jadi setiap saya melewati perbatasan, saya berhenti dan saya berdoa, Tuhan, lawat tempat ini. Tuhan, kirimkan hamba-hamba Tuhan melayani tempat ini. Supaya tempat ini dilawat Tuhan, terjadi keselamatan. Haleluya. Dan puji Tuhan, juga saya bisa melayani ada suatu daerah suku Lauze. Tadi waktu hari Jumat saya saksikan itu. Suku ini suku yang luar biasa saya lihat. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya butuh penterjemah. Penghamba Tuhan di situ tahu bahasa ya. Dan saya bertemu dan sharing dengan mereka. Dan mereka bilang, untuk saya datang ke tempat ibadah ini, mereka datang ke tempat ibadah ini, turun gunung. 2-3 jam mereka perjalanan untuk ke tempat ibadah. Saya sampai terkaget, oh Tuhan, dari jam berapa? Dari jam 5 pagi. Nggak ada kendaraan, nggak ada Gojek ke situ, nggak ada Grab, nggak ada. Mereka berjalan kaki. Saya lihat, memang ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal, kalau bahasa Manado selop, sendal. Dan saya lihat, ibadah mereka bersuka cita luar biasa. Mereka bersuka cita. Dan itu yang menjadi sesuatu kesaksian yang sungguh luar biasa yang mereka berikan bagi saya. Kenapa? Mereka berjalan kaki 3 jam. Amin. Ada bapak kesaksian jalan kaki itu. Ya. Ini mereka jalan kaki beribadah. Dan saya lihat mereka beribadah sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Dan mereka merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya juga melayani di Surabaya, melayani di suatu panti asuhan. Dan saya melihat juga anak-anak, di situ banyak anak-anak muda. Mereka nggak mengenal orang tua mereka. Sebab mungkin diambil dari jalanan itu, mereka ambil. Dan mereka bersekolah di sana, sampai mereka jenjang pendidikan. Dan akhirnya mereka jadi orang-orang yang berhasil.
Saya berikan motivasi kepada mereka. Meskipun kamu tidak ada bapa dan ibu secara jasmani, tetapi ada Bapa di sorga yang memberikan jaminan dalam kehidupan. Dan mereka beribadah luar biasa. Kalau saudara mungkin bisa berkeluh kesah dengan saudara-saudaramu, dengan orang tuamu, dengan kakak adikmu, tetapi mereka hanya berseru kepada Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Ada yang sampai ke luar negeri, ada yang jadi gembala sidang, ada yang jadi pengusaha. Wow, luar biasa. Mereka militan sekali. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadi menjadi suatu pengalaman hidup bagi saya juga. Saya melihat mereka. Meskipun dalam keterbatasan mereka, tetapi mereka menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi berhasil dalam kehidupan. Ada yang sekolah SMK, saya cerita, saya sharing dengan dia, Pak Pendeta, saya hanya melihat Tuhan. Saya mau bersekolah sungguh-sungguh supaya saya berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain. Wow, luar biasa. Saya tidak mau orang lain sama seperti saya, tetapi saya mau berdampak bagi orang lain. Dan itu jadi sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara juga yang tempat ini harus berdampak. Mungkin saudara lebih enak hidupnya dibandingkan dengan mereka. Mungkin saudara lebih mempunyai fasilitas yang lebih dari orang-orang dari suku Bojo itu. Saudara harus bersyukur bahwa semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan. Saudara harus lebih semangat lagi melayani Tuhan. Rohanya dekat dengan kaki, apa-apa. Pak Pendeta. Ya, saya lihat kemarin ayah hujan-hujan datang, oh puji Tuhan. Teruji imannya. Yang tidak datang ibadah saya tidak tahu. Urusannya dengan Tuhan bukan dengan saya. Mari kita buka firman Tuhan. Tidak berlama-lama. Nama saya Pendeta Tommy Tairas, saya Gembala GPDI Sosianim, Pemimpin Kota Manado. Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati pembacaan firman Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan ayat 12, 11 ya, dan bergantian sampai dengan ayat yang ke-18. Yang sudah ketemukan katakan amin. Yang tidak bawa Alkitab baca jauh di depan. Ya, kami lain kali bawa Alkitab. Ya, kalau saya ada tab, saya nggak bawa Alkitab bukan karena saya sebenarnya suka kayak baca Alkitab yang buku. Tapi mata saya sudah mulai. Jadi kalau ini kan bisa dikasih besar. Tapi jangan buka WA. Yang buka Facebook, ya, dan lain-lain. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 10 mulai dari saya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala dan yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dan rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila Tuhan itu langkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu bukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.
ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Lalu Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang diletakkan Daud itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, ini mengisahkan tentang Raja Daud. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10, sebenarnya Daud membawa itu tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Tetapi kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya, ada suatu kendala dan masalah. Dan akhirnya tabut ini dititipkan di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan kalau menurut ayat ini. Dan apa dampak yang terjadi? Obed-Edom diberkati Tuhan. Haleluya. Apa yang diusahakan buat berhasil. Kenapa? Karena ada tabut Allah. Karena ada hadirat Tuhan di situ. Saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Ya, banyak orang bilang, oh diberkati Tuhan itu banyak uang. Tidak salah. Karena manusia memandang ukuran orang itu berbahagia, orang itu diberkati dari standar kekayaannya. Tetapi Allah tidak melihat hanya sebatas itu. Tetapi berkat-berkat akan tercurah dalam kehidupan kita. Berkat damai sejahtera, sukacita. Katakan amin. Amin. Tidak ada langsung kalau gembala-gembala memberi berkat. Maka berkat keuangan, tidak ada pertama berkat keuangan. Berkat keuangan kesekian. Tetapi apa? Berkat damai sejahtera. Biar kita banyak uang, melimpah uang kekayaan, belum tentu engkau berbahagia. Malah bikin sakit kepala. Saya punya teman seorang pengusaha. Dia dari gereja Isa Al-Masih. Ya. Oh, kekayaannya luar biasa. Di mana-mana dia ada rumah, ada tanah dan sebagainya. Tetapi waktu saya sharing dengan dia bilang, kekayaan ini bikin saya sakit kepala. Kenapa? Karena semakin banyaknya kekayaan itu, semakin bebannya semakin berat. Tetapi kita bersyukur, meskipun kita dalam kesederhanaan, tetapi berkat damai sejahtera, sukacita selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kita kejar. Keluarga Obed-Edom diberkati, luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan banyak orang menyaksikan betapa luar biasanya keluarga ini. Karena ada tabut perjanjian ada di rumahnya. Haleluya. Mungkin kita nggak mau cari-cari itu tabut. Tabut ada, sedangkan bangsa Israel lagi cari-cari di tabut di mana. Ya. Tetapi kita mencari. Roh Tuhan yang ada dalam kita. Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa engkaulah saudara? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tempat di mana Roh Kudus berada, bersemayam di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sia-siakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga kehidupan kita tidak ada rasa damai sejahtera. Padahal Tuhan ada bersama-sama kita.
Roh Kudus itu ada. Fungsikan tuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Undang Roh Kudus. Ada lagu, ya Roh Kudus, ku haus padamu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kemuliaan itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang mula-mula luar biasa. Mereka orang-orang yang sederhana. Tetapi di saat Roh Kudus menjamah kehidupan mereka, mereka mulai memberkati, menjadi saksi dimanapun mereka berada. Saya percaya di tempat ini juga seperti itu. Katakan amin. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu magnet. Ada yang dapat menarik jiwa-jiwa. Kenapa? Karena di sini ada kemuliaan Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Dan orang-orang melihat bahwa Obed Edom diberkati Tuhan. Dan diberitakan kepada Daud. Ingat, Daud bukannya iri kepada Obed Edom. Ya, jangan pikir, oh dia iri, dia ambil tuh. Ingat, karena dititipkan. Lalu Daud berkata, Daud berpikir, ini harus kembali ke tempatnya di Yerusalem. Kenapa? Bukan hanya Obed Edom yang diberkati, tetapi seluruh bangsa Israel juga harus diberkati. Dan maka Daud datang kepada Obed Edom, mengambil itu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Waktu Daud mengambil, dan bangsa Israel membawa tabut ini keluar, setiap 6 langkah. Ya, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari ujung sana sampai ujung sana. 2 yang dikorbankan. Ya, kalau saudara lembu. Nggak usah lembu, sini susah mencari lembu. Sapi. Ya, ini kalau Idul Adha atau itu banyak yang potong. Saya cek harga. Yang paling murah itu sapi. Paling murah itu 30 juta. Paling murah. Ada yang sampai 100 juta yang tergantung berapa kilo. Ya, kalau di sapi enggak terkenal. Makanya tadi Pak Gembala bilang DB itu artinya apa? Kita kaget. Oh, apa Pak Gembala? Daerah babi. Ya. Oh, sini ada musnah. Ya. Sedangkan di Medan diprotes. Ya, apalagi di sini. Sedangkan di Medan saya demo, babi, ya itu. Oh, kembali kita kan orang Medan, jadi tahu. Kalau belum Manado belum demo, nanti kalau kita mau demo orang sama-sama di Monas. Ya saudara, 6 langkah persembahkan itu yang dewasa dan anak-anak. Berapa juta? Daud memberikan itu untuk Tuhan. Karena Daud melihat sesuatu yang luar biasa di saat tabut itu mulai berjalan. Tanda hormat dia kepada Tuhan. Dia persembahkan korban. Jarak dari rumah Obed Edom ke Yerusalem itu diperkirakan 10 sampai 15 kilometer. Oh, kalau 6 langkah paling 7 meter, 8 meter. Berapa banyak yang dia keluarkan? Saya hitung-hitung sekitar 300 miliar. Doi itu. Saudara, kita hitungan pakai doi Indonesia. Saya cari uang Israel, saya bingung saya. Mau hitung-hitung. Uang Indonesia juga. 300 miliar.
Di bawah itu, Daud mempersembahkan itu. Karena berharganya itu tabut Tuhan itu. Kita belajar seperti Daud. Daud menghargai tabut itu. Begitu dibutuhkannya tabut perjanjian itu bagi bangsa Israel. Dan saya percaya Roh Kudus itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Haleluya. Hadirat Tuhan, Roh Kudus di akhir zaman ini, orang masih butuhkan dan terus dibutuhkan. Allah rindu penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah rindukan engkau, kita semua yang ada di tempat ini untuk menjadi penyembahnya. Lebih berharga dari apapun. Sedangkan Daud menghargai itu, tabut perjanjian itu. Dia menari-nari, loncat-loncat. Kalah sama Daud di sini. Masih kalah sama Daud. Ya, Daud lompat-lompat. Sini ada yang lompat-lompat tadi. Nggak ada yang lompat-lompat. Saya lihat di belakang begini. Nggak ada yang lompat. Sedangkan saya nggak lompat. Dia menari-nari. Kalau lihat, ada jaga image, sudah. Kalau, aduh, oh, nanti jangan sampai lebay. Tapi Daud, saudara, dia menari-nari, bersorak-sorak, bergembira. Bukan bikin diri, bukan cari perhatian, karena dia tahu ada sukacita yang luar biasa terjadi bagi bangsa Israel. Dia menari-nari, sangkakala, trompet, bunyi-bunyian, ya semua. Dia keluarkan segalanya, saudara. Dia memberkati apapun. Dia berusaha meskipun, wow, luar biasa. Berapa ribu itu korban yang dipersembahkan sampai ke bukit. Sampai di Yerusalem. Saya lihat, wow, luar biasa Tuhan, terima kasih. Mungkin ayat ini baca hanya biasa-biasa tentang sejarah. Tetapi ada makna rohani yang kita lihat. Wow, luar biasa. Artinya jangan kita selalu berpikir tentang kebutuhan kita. Ya. Kejar harta, kekayaan, memang itu butuh. Kita butuh juga keuangan dan sebagainya. Tapi yang terutama kita butuh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang terutama. Sama seperti tabut perjanjian. Di mana tabut itu berada, maka ada sesuatu kemenangan terjadi bagi bangsa Israel. Sudah dikasih Tuhan. Ayat yang ke-16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikael, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat dan serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ada orang terkadang menganggap rendah kita. Ada orang yang berusaha, kok orang Kristen begini-begini macam-macam. Daud ambil pusing. Saya kok menyembah Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan berkenan kepada penyembahan Daud. Kalau kita lihat Daud banyak masalah, persoalan luar biasa. Ada dosa juga yang dia lakukan. Tetapi kenapa Allah berkenan?
Karena Daud memberikan yang segalanya bagi Tuhan. Kalau saudara lihat, sewaktu Daud akan mati dan dilanjutkan kepada Salomo anaknya. Saudara baca sendiri dulu. Apa yang dilakukan Daud? Daud memberikan emas, permata, berlian, benda-benda berharga, benda-benda rampasan perang, semua diberikan kepada anaknya untuk membangun bait suci. Makanya ada bait suci Salomo. Karena Daud senang kalau bangsa Israel ada rumah Tuhan. Karena Daud istilahnya tangannya penuh dengan darah. Dan Daud memerintahkan supaya Salomo membangun bait Allah bagi Tuhan. Bait Allah yang termegah. Itu Daud yang berikan itu. Dari emas dan segalanya. Begitu pula dalam kehidupan kita orang percaya. Kita persembahkan semua kepada Tuhan. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan kehidupan. Amin. Saya memang lelah. Kalau dipikir lelah, ada yang tanya, "Enggak lelah?" Ya lelah lah. Kira nggak lelah? Bukan Bapak ya lelah. Pak. Lelah 2000 km ini. Di motor terus tertong. Tetapi ada tekniknya. Jangan kejar target. Kejar target. Terus sampai berjam-jam. Jangan. 2 jam jalan, 1 jam berhenti. Istirahat yuk. Itu tekniknya. Ya. Jangan terus-terus, memang lelah, patah-patah ini pinggang. Apalagi yang mau mudik-mudik, ini strateginya. 2 jam jalan, 2 jam jalan. 1 jam istirahat. Duduk juga di Alfamart, di Indomaret, kan banyak. Di sepanjang jalan banyak tuh. Ya. Oh, duduk, bukan hanya duduk. Saya berdoa. Tuhan lawan kota ini. Tuhan lawan. Tuhan. Amin, sudah. Wow, luar biasa. Senin saya akan kembali. Kalau tadi waktu datang saya lewat jalur selatan. Wow, luar biasa. Ujang jalannya. Kayak ular. Oh, pasti ini tumbang pohon. Oh, Tuhan tolong. Lebih ini di Sulawesi Tengah. Ular melintang. Di mana di Sulawesi itu nggak ada ular kobra yang beracun-beracun nyanda. Nggak ada. Cuman yang bikin telang manusia ada. Nggak ada orang ini, saudara. Di tengah hutan, ular melintang. Wadah. Cilijo bahasa Manado. Ya. Bisa telan orang. Jadi berarti tunggu lewat. Jalan lagi. Pernah banjir. Hujan kuat sekali. Terus dari sepanjang bukit-bukit itu di jembatan itu banjir. Motor, aduh sudah hampir setengah. Tuhan, saya harus terobos. Dan puji Tuhan bisa terobos. Banyak tantangan. Begitu juga kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan kita. Tetapi ingat, di saat kita komitmen, maka disitulah ada sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Meskipun banyak orang-orang yang berkritik, orang-orang yang pandang enteng, akan banyak itu dalam kehidupan kita. Nah, mungkin mulus-mulus, ya, dalam pelayanan kita, dalam kita iring Tuhan, ada sesuatu yang kita akan hadapi. Tapi mari fokuslah, sama seperti Daud. Dia fokus, siapa yang dia tetap menari-nari. Dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Yang penting perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Kalau perkenanan manusia ya hanya dilihat dari luar. Tapi perkenanan Tuhan, Tuhan lihat hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh? Amin, saudara. Haleluya. Ya. Kita baca ayat yang bagian terakhir. Ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta Allah. Diberkati. Kalau saudara mau diberkati, komitmenlah sama Tuhan. Saudara mau diberkati seperti Obed-Edom. Saudara mau diberkati seperti bangsa Israel. Karena mereka mengutamakan tabut perjanjian itu. Karena dalam tabut itu ada kemuliaan Tuhan. Begitu dalam kehidupan kita orang percaya. Jika kita mengutamakan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Maka saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Jangan hanya menyembah di gereja. Di rumah menyembah. Saya percaya sini semua menyembah. Ya. Ada rumah doa. Berdoa di rumah Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Dan di saat saudara ada penyembahan di rumah, wow, pas kumpul di sini sama-sama, api, katakan amin, saudara. Ya, kalau kita semua menyembah Tuhan, di rumah kita menyembah Tuhan, di saat kita berkumpul, maka ada sesuatu yang luar biasa. Terjadi kekerakan, terjadi lawatan Tuhan. Karena semua satu hati dalam roh. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran itu. Berdampak. Amin. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kepada saudara. Pentingnya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pandang enteng itu hadirat. Orang Kristen tanpa hadirat Tuhan adalah orang Kristen yang semu. Tetapi kita mau jadi orang Kristen yang dilawat Tuhan. Kita berdampak. Dimanapun kita berada, kita berdampak. Menjadi berkat. Menjadi kesukaan bagi orang lain. Dan dilihat orang. Jemaat, eklesia, Karang Mulia. Luar biasa. Apalagi gembalanya, luar biasa. Ya. Dari Bali pasti ada lawatan Tuhan di sana. Nanti di Manado siap-siap ada lawatan Tuhan. Tinggal tunggu tanggalnya. Kalau ke Manado di tempat pelayanan saya juga sekalian KKR di Bunaken. Supaya free. Ada tempat teman saya di penggembalaan di daerah Bunaken. Pasti ke pinggir pantai. Kotet-kotet. Gak usah nginep di kotet, nginep jadi pastorinya, saudara. Haleluya. Ya, kita tunggu. Amin. Ya, baru pendeta terbelu sembiring yang ke sana. Ya, Mary Ikwan sama Om Filipus, tapi nggak sempat singgah. Hanya pernah KKR, tapi tidak menginap. Puji Tuhan. Saya percaya ada waktu Tuhan. Amin. Bapak Gembala bisa ke Manado. Ya, terjadi lawatan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.